Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi bahas soal TKA SMP MTS 2026. Yuk kalian kerjakan dulu ya, jawabannya yang mana nih? Oke, udah ketemu? Kita bahas ya. Ini soalnya memang luar biasa. Oke, kita bahas ya. Sudah baca soalnya kan? Langsung kita bahas ya. Yang dipentingkan adalah yang ini teman-teman ya, 120 hari sama 10 pekerja. Kemudian yang bangunan berapapun luasnya nggak ngefek ya. Yang penting di situ ada hari, kemudian ada pekerja. Kita singkat dengan PKJ. Ya, awalnya rencananya itu adalah 120 hari oleh 10 pekerja. Setelah berjalan 65 hari, berarti harinya ini berkurang 65, maka tinggal 55 hari lagi. Nah, selama 65 hari ini pekerjanya kan masih tetap ya. Jadi selama 65 hari ini pekerjanya utuh masih 10 orang. Nah, baru setelah itu 5 pekerja diberhentikan. Nah, setelah ini kemudian 5 pekerjanya dikurangi atau diberhentikan. Jadi pekerjanya sekarang tinggal 5 ya, 10 kurangi 5 tinggal 5. Nah, sekarang butuh waktu berapa hari biar pekerjaan itu selesai? Kalau pekerjanya itu semakin sedikit, maka harinya pasti akan semakin banyak, ya kan? Berarti butuh tambahan hari. Nah, karena di kiri plus, di kanan min, maka artinya perbandingan balik nilai. Kalau balik nilai caranya kalikan sejajar ya, teman-teman. Berarti sama hanya dengan X kali 5 sama dengan 55 kali 10. Jadi yang dipakai adalah yang ini, yang lain nggak dipakai. Oke, sekarang kita main coret-coret di sini. Karena dipisah dengan sama dengan, maka ruas kiri dan ruas kanan boleh dibagi dengan angka yang sama. Dibagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 11. Tinggal kita kalikan, X kali 1 nilainya X sama dengan 11 kali 10 berarti 110. Oh, ternyata biar selesai tepat waktu maka butuh 110 hari lagi. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Jika tidak ada tambahan pekerja, total banyak hari untuk menyelesaikan pekerjaan dari awal hingga akhir adalah 110. Benar atau salah? Salah ya. Jadi total harinya kan sudah berjalan 65 hari ya kan, berarti 65 hari ini sudah berjalan, kemudian masih butuh tambahan ini 110, berarti tambah 110. Jadi totalnya harusnya sama dengan 175 hari, bukan 110. Oke, sekarang lanjut yang kedua ya. Jika pada saat 5 pekerja diberhentikan, pimpinan proyek segera menambahkan 6 pekerja tambahan, maka proyek akan selesai 5 hari lebih cepat dari perencanaan awal. Nih, jika pada saat 5 pekerja diberhentikan, itu berarti posisinya di sini ya. Artinya X-nya ini kita ganti dengan 110, kemudian oleh 5 pekerja. Nah, ini posisinya di yang terakhir ini. Itu kalau menambahkan 6 pekerja, jadi pekerjanya ini ditambah 6, maka sekarang pekerjanya menjadi 11. Nah, harinya ini berapa? Kita misalkan dengan X lagi. Kalau pekerjaannya semakin bertambah, udah pasti harinya akan semakin berkurang ya. Artinya pekerjaan itu akan cepat selesai. Nah, karena kiri dan kanan itu beda tanda, maka balik nilai. Kalau balik nilai caranya sama dengan yang tadi, yaitu kalikan sejajar ya. X kali 11 sama dengan 110 kali 5. Dibagi 11 dapat 1, dibagi 11 dapat 10. X kali 1 nilainya X sama dengan 10 kali 5 berarti 50. Oh, ternyata butuh 50 hari ya kan. Nah, padahal di sini harinya itu tinggal 55. Kalau menjadi 50 hari berarti lebih cepat selesai 5 hari di sini. Jadi 5 hari lebih cepat selesai, maka jawaban yang kedua ini benar. Oke, sekarang kita cek yang ketiga. Jika pada saat 5 pekerja diberhentikan, berarti kasusnya masih sama ya. Saat pekerja diberhentikan itu posisinya di 110 sama 5, ya kan? Kemudian pimpinan proyek segera menambahkan 20 pekerja tambahan. Berarti di sini ditambah dengan 20, maka di sini menjadi 25. Sekarang di sini nilainya X. Oke, caranya sama kayak tadi, berarti X kali
25 sama dengan 110 kali 5. Dibagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 5. Dibagi 5 dapat 1, dibagi 5 dapat 22. Maka nilai X-nya sama dengan 22. Berarti 22 hari akan selesai. Nah, padahal kan harusnya 55 hari, kok jadi 22 hari. Berarti lebih cepat berapa hari? Yaitu 55 dikurangi 22 ya. 55-nya kita ambil dari yang ini, kemudian kurangi 22 berarti lebih cepat 33 hari ya. Jadi jawaban yang ketiga ini juga benar. Oke, sekarang kita cek yang nomor 4 ya. Jika upah pekerja 110.000 per hari, biaya total untuk membayar pekerja adalah ini. Oke, kita kembalikan ke awal ya. Itu butuh 120 hari. Kemudian ada 10 pekerja. Kemudian dikali dengan upahnya 110, berarti dikali dengan 110.000. Nilainya sama dengan 11 kali 12 itu 132. Tinggal tambah nolnya aja ya, berarti 132 juta. Oke, ternyata jawaban yang keempat juga benar. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 7. Yuk, kerjakan dulu ya. Oke, udah dibaca kan soalnya? Yuk langsung aja kita cek di sini ada air sebanyak 500 ml. Kemudian dicampur dengan cairan pemutih ya. Itu sebanyak 25 ml. 5% sampai 9% ini enggak kita pakai ya. Jadi yang kita pakai adalah yang pertama itu air, kemudian yang kedua adalah pemutih. Jadi ada air sama pemutih. Airnya itu butuh 500 ml, kemudian pemutihnya butuh 25. Nah, sekarang jika Tono memiliki air sebanyak 2,5 liter. 1 liter itu kan 1000 ml. Ya, 1 liter itu sama dengan 1000 ml. Nah, kalau 2,5 liter itu berarti ya jadinya 2500 ml. Jadi di sini airnya sebanyak 2500 ml. Maka cairan pemutihnya ini berapa? Kita misalkan dengan X. Nah, di sini semakin airnya itu bertambah, maka pemutihnya juga bertambah. Nah, karena kiri dan kanan itu tandanya sama, itu artinya adalah perbandingan yang senilai. Kalau senilai caranya adalah kasil, yaitu kali silang, kalikan silang. Kalau berbalik nilai kajar ya, kalikan sejajar, seperti nomor 6 tadi. Oke, sekarang kita kalikan silang ya, berarti X kali 500 sama dengan 2500 kali 25. Ruas kiri kita coret nolnya 2, ruas kanan kita coret nolnya 2. 25 dibagi 5 dapat 5, 5 bagi 5 dapat 1. X kali 1 nilainya X sama dengan 5 kali 25. Itu 125. Jadi jawabannya adalah yang B. Yuk kerjakan lagi ya nomor 8. Yang mana yang benar dan yang mana yang salah? Oke, kita bahas ya. Di sini diketahui A-nya itu adalah ini, kemudian B-nya adalah ini. Oke, kita cek yang nomor 1 ya. Nomor 1 itu adalah A plus B. Sama dengan berapa? Tinggal kita jumlahkan aja ya. 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. Langsung aja 2 tambah 5 itu berarti 7 akar 2. Karena masing-masing punya akar 2 ya kan. Kemudian 5 dikurangi 9 itu negatif 4. Jadi pernyataan yang nomor 1 ini benar. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. A min B nilainya sama dengan berapa? A-nya yaitu 2 akar 2 plus 5, kemudian dikurangi B. B-nya adalah 5 akar 2 min 9. Nah, di sini kalian harus hati-hati ya.
Kalau min, kalau depannya ada min, maka yang belakangnya wajib dikasih kurung ya. Jadi 5 akar 2 min 9-nya ini harus dikasih kurung, wajib ya. Karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Oke, nilainya sama dengan 2 akar 2 plus 5. Nah, di sini negatif 5 akar 2. Ya, di sini berarti negatif 5 akar 2, kemudian negatif kali negatif itu jadinya positif 9. Nah, ini yang penting di sini teman-teman ya. Kalau nggak dikasih kurung, maka nanti di sini nilainya tetap min 9 kan. Berarti kebanyakan salahnya di situ nanti kalian. Oke, sekarang kita hitung ya. 2 akar 2 dikurangi 5 akar 2 berarti negatif 3 akar 2. 5 tambah 9 berarti plus 14. Di sini min 4 bukan plus 14, berarti pernyataan yang salah. Oke, sekarang kita cek nomor 3 ya. Nomor 3 itu adalah A kali B. Berarti A-nya itu 2 akar 2 plus 5 kali B. B-nya adalah 5 akar 2 dikurangi dengan 9. Oke, kalau ada kayak gini berarti kita ngalikannya satu-satu harus adil ya. Depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. Ada 4 tahap. Oke, sekarang depan kali depan. 2 kali 5 itu 10, kemudian akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 kan nilainya 2. 2 kali 10 berarti 20. Berarti depan kali depan ini hasilnya 20. Kemudian depan kali belakang. 2 kali min 9 itu min 18, ada akar 2, berarti min 18 akar 2. Kemudian positif kali positif, hasilnya positif. 5 kali 5, 25, ada akar 2-nya. Kemudian belakang kali belakang, positif kali negatif, nilainya negatif. 5 kali 9, 45. Oke, sekarang kita hitung yang ada akarnya dulu ini. Min 18 akar 2 tambah 25 akar 2. Samahannya dengan 25 kurangi 18. Itu positif 7 ya. 7 akar 2. Kemudian 20 dikurangi 45 itu berarti negatif 25. Oh, ternyata di sini negatif 7. Padahal harusnya kan positif 7. Berarti pernyataan yang salah. Jadi jawabannya adalah benar, salah, salah. Yuk kerjakan lagi ya nomor 9. Soalnya seperti ini, kerjakan dulu ya. Oke, sudah? Kita bahas. Di sini ada 4 toko, kemudian Rinda ingin membeli 2 buah sweater yang sama di salah satu toko tersebut. Agar mendapatkan harga yang termurah, toko mana yang harus dipilih? Oke, caranya gampang nih. Berarti kita harus mencari harga bayar ya. Harus mencari apa? Harga bayar. Untuk yang A. Yang A harga bayarnya berapa? Kalau diskonnya di sini 40%, berarti bayarnya adalah 60% atau 60 per 100. Jadi 100 kurangi 40 itu bayarnya 60. Ini kita mencari harga bayar ya, bukan mencari diskon. Oke. Kemudian di sini ditambah 20%, berarti di sini dikalikan lagi, bukan ditambah ya teman-teman, hati-hati. Kalau di sini tambah 20%, artinya ini tetap dikali. 20% itu kan diskonnya, berarti bayarnya 100 kurangi 20 itu berapa? 80 ya, berarti bayarnya 80%. Dikalikan dengan harganya adalah 600.000. Kita tulis 600 aja ya, 03-nya nggak usah kita tulis. Nah, di sini itu belinya 2 buah sweater, berarti kali 2. Oke. Tinggal kita coret-coret ya, nolnya atas kita coret 2, bawah 2. Yang atas ada nolnya 2, kita coret nolnya 2. Tinggal kita kalikan 6 kali 8 itu 48, kemudian kali 6 kali 2, 12. Sama dengan berapa ya? 8 kali 2 itu 16, nyimpen 1. Dekat kali dekat 8, jauh kali jauh 8. 8 tambah 8, 16 tambah 1, 17, nyimpen 1. 4 kali 1, 4 tambah 1 berarti 5.
576.000 atau 576K. Nah, sekarang kita cari yang B. Yang B ini diskonnya 45%. Kalau diskonnya 45% berarti bayarnya 100 kurangi 45 berarti 55 ya, 55% atau per 100 kali harganya 600.000, kita tulis 600 saja, kemudian kali 2. Oke, 0 yang atas kita coret 2, bawah kita coret 2, habis ya. Tinggal sama dengan 55 kali 2 itu 110, kemudian kali 6 sama dengan 660K. Oke, sekarang kita cari yang C ya. Yang C itu diskonnya 35% tambah 30%. 100 kurangi 35 berarti 65% kali 100 kurangi 30 berarti 70% kali harganya 600.000 kali 2 sama dengan 0 yang atas kita coret 2, yang bawah kita coret 2. Yang atas nolnya dicoret 1, bawah nolnya coret 1, tinggal 10 yang ini. 2 sama 10 bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 5. Oke, di sini 65 bagi 5. 65 kalau kita bagi 5 dapatnya 1, sisanya 1. 15 bagi 5 itu 3, berarti 13. Oke, berarti di situ adalah 13 kali 7 kali 6 itu 42. Nilainya sama dengan 3 kali 2, 6. 12 tambah 2 berarti 14, nyimpen 1. Kemudian di sini 5. Jadi 546K. Kemudian untuk yang D nilainya sama dengan berapa? Beli 1 gratis 1. Berarti udah otomatis dapat 2 kan? Jadi bayarnya ya beli 1 aja, yaitu bayar 600K saja. Karena sudah langsung dapat 2 kan? Oke, sekarang kita cek mana yang paling murah di antara keempat ini. Ternyata yang paling murah adalah yang ini, yaitu yang C. Lanjut ya, nomor 10. Kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, kita bahas ya. Ini sebenarnya soalnya gampang banget ya, tapi kebanyakan pada nggak bisa. Nah, nggak bisanya gimana? Karena ada x-nya itu udah bikin pusing ya kan? Padahal gampang. Caranya gini, kalau di depan kurung itu ada angka, maka yang depan ini harus dikalikan dengan yang di dalam kurung. Harus adil ya, masing-masing yang di dalam kurung ini kali 2. Maka hasilnya menjadi gini, 2 kali 3x, hasilnya adalah 6x, kemudian plus ya. 2 kali 4 nilainya 8, kemudian yang ini biarkan aja min 5 sama dengan, nah ini ada kurung lagi kan, kita kalikan seperti ini. 3 kali x nilainya adalah 3x, kemudian di sini plus ya plus, kalau min ya min, menyesuaikan atasnya ya. 3 kali 2 berarti 6, kemudian di sini min 9. Oke, sekarang kita hitung dulu yang ini kan bulat sama bulat bisa ya, berarti 6x. 8 kurangi 5 itu plus 3 sama dengan 3x. 6 kurangi 9 itu min 3. Nah, sekarang kita kelompokkan yang x dengan x dijadikan satu ruas ya, dipisah dengan sama dengan. Nah, kita pindah ke ruas kiri ya, jadinya 6x-nya yang ini tetap. Nah, yang 3x di kanan ini kalau kita pindah ruas, ini kan plus. Maka kalau pindah ruas jadinya min 3x. Kemudian yang di ruas kanan ini kan ada min 3 ya, kita tulis tetap di ruas kanan yaitu min 3. Kemudian yang plus 3 di kiri ini kita pindah ke kanan, plus menjadi min 3. Oke, sekarang kita hitung 6 kurangi 3 berarti 3x sama dengan min 3. Min 3 itu sama hanya dengan hutang 3, hutang lagi 3 berarti hutangnya semakin banyak atau dijumlahkan ya. Sehingga menjadi min 6. Maka x-nya sama dengan min 6 bagi 3 yaitu min 2. Nah, ini adalah x-nya. Yang ditanyakan adalah 6x min 1. Jadi 6x min 1 itu sama dengan 6 kali x. X-nya kita ganti dengan min 2, kemudian dikurangi 1 sama dengan min 12 min 1. Berarti sama dengan min 13. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 11, 12, dan seterusnya kita bahas di video berikutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.